Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah telah memberikan banyak nikmat yang sangat banyak jumlahnya. Dan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya, khatib juga berwasiat. Marilah nikmat-nikmat Allah ini kita pelihara dan kita suburkan dalam hati dan kehidupan kita. Yaitu kita gunakan nikmat-nikmat Allah dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, khatib juga berwasiat. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa inilah manusia akan bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ciri orang bertakwa adalah mereka mempunyai hati yang hidup, hati yang sehat. Bukan hati yang sakit atau bahkan bukan hati yang mati,
Karena hati yang mati hanya dimiliki oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama, Syekh Abdullah bin Hijazi As-Surqawi, dalam Syarah Al-Hikam, beliau menjelaskan ciri-ciri tentang hati yang hidup. Beliau mengatakan, wa alamatu hayatihi bil anwari al ilahiyyati wa illam tudrikuha li gholadi hijabika husnuka ala ma fataka minat ta'ati wa nadamuka ala ma fa'alta minaz zallati fatafrahu bisuduri al-a'mali minka farohan sadida wa takhtamu ala suduril mukhalafati. Beliau mengatakan tanda-tanda hidup dan terangnya hati karena cahaya ilahi meski tidak terlihat lantaran ketebalan hijab adalah kesedihanmu atas kesempatan ibadah yang terlewat dan penyesalanmu atas kesalahan yang engkau lakukan sehingga kamu merasa gembira atas amal ibadah yang engkau lakukan dan sedih atas kesalahan. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari perkataan ulama ini dapat kita garis bawahi bahwa salah satu ciri-ciri dan tanda-tanda hati yang hidup adalah ketika kita melakukan kelalaian dalam beribadah, terlewatkan kesempatan beribadah kepada Allah, maka hati ini merasa sedih. Karena apa? Karena waktu telah terlewat sehingga dia tidak melaksanakan ketaatan, kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati yang hidup ini juga merasa gembira ketika ia berhasil untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dan berhasil meninggalkan maksiat dan dosa-dosa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi lagi, ada dua tanda hati yang hidup menurut para ulama. Yang pertama, merasa sedih karena terlewat melakukan ibadah. Hal ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu perihal sifat orang beriman yang hatinya hidup, hatinya segar dan terang. Ketika itu beliau bersabda, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Beliau mengatakan, siapa saja yang merasa senang oleh kebaikannya dan siapa saja yang merasa sedih karena keburukannya, maka itulah tanda orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Tabrani. Inilah pesan Rasulullah kepada kita. Kalau kita mengaku orang beriman dengan iman yang baik, maka kita lihat apakah kita bersedih ketika melakukan keburukan dan kemaksiatan, dan apakah hati kita senang ketika kita berhasil melaksanakan kebaikan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada sebuah kisah dari seorang sahabat yang sudah masyhur, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau pergi ke kebun kurma miliknya, saking asiknya beliau berada di kebun kurmanya itu. Ketika pulang, Umar bin Khattab sudah mendapati orang-orang telah selesai
menunaikan sholat berjamaah, yaitu sholat asar. Sontak saja lisan Umar bin Khattab mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah ketinggalan sholat asar berjamaah. Khalifah kedua yang bergelar Al-Faruq ini sangat sedih karena terlewat tidak menunaikan sholat asar dengan berjamaah. Karena itu sebagai tebusan, sebagai cara mengobati sedih hatinya, ia kemudian memberikan pengumuman di hadapan orang-orang, wahai kaum muslimin, saksikanlah, mulai sekarang aku sedekahkan kebun kormaku ini untuk orang-orang miskin, karena aku telah terlewat asar berjamaah gara-gara aku asik di kebun kormaku. Kemudian Umar bin Khattab pun menyedekahkan kebun kurma sebagai tebusan atas keterlewatannya dari sholat asar berjamaah. Sidang sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini para ulama juga berpendapat bahwa sebetulnya sholat berjamaah ini hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim, terutama yang laki-laki, atau paling tidak sholat berjamaah hukumnya sebagai syarat sahnya sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dari kisah ini para ulama juga menggarisbawahi bolehnya kita menghukum diri sendiri ketika kita terlewat dari ibadah dan berbuat baik kepada Allah atau kepada manusia. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani warahmatullah. Ini yang pertama, yaitu ciri hati yang hidup adalah merasa sedih ketika terlewat melakukan ibadah. Yang kedua, ciri hati yang hidup yaitu ketika ia berbuat dosa atau ketika ia berbuat kemaksiatan, maka hatinya merasa sedih dan menyesal. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau perbuatan menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran ayat 135. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, ia bersabda, innamal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabarin yakhafu ayaqa alaihi wa innal fajira yara dzunubahu kadubabin marra ala angfihi faqala bihi hakadha. Sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang yang fajir, yaitu orang yang selalu berbuat dosa, ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini, lalu terbang. Ia menganggap remeh dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari.
Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua ciri hati yang hidup. Dan hati yang hidup ini lama-kelamaan akan menjadi hati yang sehat. Dan hati yang sehat akan menjadi hati yang selamat. Hati yang selamat akan memberikan kehidupan yang sukses, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banuna. Yaitu di hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menafsirkan ayat yang ke-88 yaitu di hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Yakni tiada yang dapat melindungi seorang dari azab Allah. Tidak harta bendanya, walaupun ia mempunyai harta benda sepenuh bumi. Tidak pula ia dapat menebus siksaan Allah itu ya, dengan anak-anaknya atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tiada yang bermanfaat pada hari itu kecuali keimanan kepada Allah dan mengikhlaskan diri hanya kepadanya dalam beragama dan berlepas diri dari menyekutukan sesuatu pun kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-89, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yaitu artinya adalah hati yang bersih dari keyakinan kesyirikan. Ibnu Sirin, seorang ulama, mengatakan bahwa hati yang selamat itu ialah pemiliknya mengetahui bahwa Allah adalah punya hak dan hari kiamat pasti terjadi, tiada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan semua makhluk dari alam barzah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman Allah tersebut, hati yang bersih, hati yang selamat adalah hati yang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Kemudian seorang ulama lagi yang namanya Mujahid dan Al-Hasan juga mengatakan hati yang selamat maksudnya adalah hati yang bersih dari kemusyrikan. Yang terakhir, seorang ulama Sa'id Ibnul Musayyab juga mengatakan bahwa hati yang selamat adalah hati yang sehat, hati seorang mukmin, bukan hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik, apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wasallim tasliman katsira. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin menggarisbawahi bahwa orang yang bertakwa dan beriman yang baik adalah orang yang mempunyai hati yang hidup. Hati yang hidup mempunyai ciri-ciri bersedih ketika melewatkan waktu-waktu, ketika terlewat
dari ibadah kepada Allah, dan hati yang sedih ketika ia melakukan dosa dan kemaksiatan dan ia bersegera bertaubat kepada Allah. Hati yang hidup akan menjadi hati yang sehat, dan hati yang sehat akan menjadi hati yang selamat, yang dapat menjadi jaminan kita masuk ke dalam jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati yang penuh dengan rasa sakit atau hati yang ada penyakitnya, hati yang akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Allah berfirman, "Mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang berbuat kemusyrikan, yaitu hatinya sakit, hatinya telah mati menyekutukan kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surganya. Al-Maidah ayat 72. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwana wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana taqabbal minas sujudana. Allahumma rabbana taqabbal minna ruku'ana. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan karena lurus dan rapat nasab sebagian dari kesempurnaan sholat bersama. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamlahu wa fisaluhu salasuna shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum